Menjaga suasana hening dalam Ekaristi. Bagaimana perasaan Anda jika pada saat konsekrasi tiba-tiba ada bunyi handphone yang nyaring? Spontan mungkin akan timbul rasa kesal. Apalagi saat imam yang sedang menunjukkan sakramen. Dan itulah yang pernah saya alami. Segera saja saya harus menguasai diri, meredakan rasa kesal, dan kembali dalam ketenangan. Pada saat konsekrasi, saya berusaha untuk benar-benar konsentrasi. Sejak baru-baru menjadi imam, saya sudah berupaya menghafalkan dan memang sudah hafal kata-kata konsekrasi itu. Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Lalu terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Maka dapat dibayangkan dikala mengucapkan kata-kata konsekrasi dengan penuh kehikmatan sebagai kata-kata Yesus sendiri diganggu oleh suara-suara yang seharusnya tidak ada. Sekalipun sudah diumumkan dengan pemasangan tulisan dan sebelum misa sudah dimulai secara lisan, masih saja terjadi. Pertanda apakah itu? Sesungguhnya ada sementara dari kita yang belum sepenuhnya mengikhlaskan waktu kita untuk memuliakan Tuhan jika hal itu terjadi. Kalau kita benar-benar rela, telepon genggam ditinggal saja di rumah atau di mobil, di jok motor, di silent atau dimatikan. Mungkin kita akan berdalih, ya sewaktu-waktu kalau ada urusan penting bagaimana? Orang akan merasa kita susah dihubungi. Bila demikian halnya berarti kita menganggap urusan Tuhan tidak menjadi penting. Barangkali waktu kita merayakan Ekaristi pun benak kita masih dipenuhi dengan kegaduhan aneka urusan. Padahal sesungguhnya justru pada saat itulah waktu yang tepat kita manfaatkan untuk menyerahkannya kepada Tuhan Yesus. Kita bawa dalam doa-doa kita ke altarnya sebagai korban yang dipersatukan dengan korbannya. Kita persembahkan diri kita, suka duka hidup kita, kegagalan dan keberuntungan kita, segala beban hidup kita sebagai undangannya sendiri. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius bab 11 ayat 28. Saya tidak yakin bahwa umat yang datang ke Ekaristi tanpa keikhlasan akan pulang dengan kelegaan. Bisa jadi malah sebaliknya kegalauan. Konsekrasi selain berarti khusus untuk menunjukkan pada peristiwa Yesus mengubah hostia menjadi tubuhnya, anggur menjadi darahnya, dengan kata-kata konsekrasi dan berkat sucinya juga memiliki arti yang lebih luas sebagai upacara meriah di mana seseorang atau sesuatu dikhususkan bagi Allah. Karenanya tanpa kita mengkhususkan diri kita
dan sesuatu yang kita miliki, antara lain waktu. Benarkah kita bisa dikatakan terlibat dalam konsekrasi tersebut? Malah yang mengherankan, di tengah-tengah berlangsungnya Ekaristi ada umat keluar dari gereja untuk sekedar menjawab SMS atau panggilan di telepon genggamnya. Bahkan dalam arti ini sama artinya kita mendua hati. Ada pula umat yang selama perayaan Ekaristi masih sempat-sempatnya omong-omong dengan umat sebelahnya yang sama sekali tidak perlu. Saya pikir sabda Yesus yang menuntut kita untuk bersikap tegas. Jika ya, katakan ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Matius bab 5 ayat 37. Berlaku juga untuk hal ini. Dalam hidup kita sering mendua hati, kurang ikhlas, masih saja ada yang kurang kita relakan dan terus ingin kita pertahankan. Kita masih belum bisa membebaskan diri dari aneka hal. Lalu apakah artinya kita bernyanyi lagu persembahan? Kami unjukkan, kami sembahkan kebebasan dan kemerdekaan. Puji syukur nomor 377 atau Mada Bhakti 236. Atau yang lain, ambillah Tuhan kemerdekaanku dan kehendak serta pikiranku. Lihat puji syukur nomor 383 atau Mada Bhakti 247. Karenanya marilah kita tingkatkan penghayatan kita akan Ekaristi. Kita mengingat kembali perayaan Ekaristi yang diadakan oleh Yesus pada perjamuan terakhir adalah paling agung di antara sakramen yang lain dan merupakan sumber dan pusat hidup gereja. Dan yang disebut sebagai Ekaristi adalah seluruh upacara misa, khususnya bagian kedua sesudah perayaan sabda yang mencapai puncaknya pada konsekrasi roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus dan berakhir dengan komunion kudus. Ekaristi yang juga menunjukkan kehadiran nyata Kristus dalam rupa roti dan anggur. Semoga dalam seluruh perayaan Ekaristi kita dapat mengusahakan kekhidmatan. Lebih-lebih pada saat konsekrasi, ketika imam memperlihatkan hosti atau piala dengan mengangkatnya, umat memandangnya. Ketika imam meletakkan hosti suci dan piala dan berlutut, umat menundukkan kepala dengan hormat dan khidmat. Lihat tata perayaan Ekaristi rubrik sesudah konsekrasi. Dengan semuanya itu, Ekaristi sebagai sumber dan puncak iman kita semakin berdaya guna dalam mendatangkan banyak berkah. Tuhan memberkati kita. Amin.